Notifikasinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ini hari kita agak sedikit telat ya. Agak sedikit meleset karena masalah teknis ini ya. Kan? Jadi pemain lama sedang liburan kayaknya ya. Operator kita Pak Si Payung sedang liburan kayaknya. Sama ya. deh itu katanya. Iya. Jadi hari ini sedikit telat ya. Ini seperti biasa kita akan membawakan berita-berita terhangat hari ini ya. Ada 3 berita menarik. 3 berita. Seperti biasa nanti akan dibacakan oleh Bang Agus ya. Ini berita pertama sempat menghebohkan warga di Asan sepertinya Bang. Oke Bang, silakan Bang. Ya kita mulai ini apa ya? Kita tadi agak terenyuh ketika membacanya. Iya. Saya emosi. Kalau saya emosi saya melihat ibunya saya emosi. Tapi dibacakan dulu. Ya ini ada kasus pembuangan bayi, penemuan bayi yang sudah dalam kondisi meninggal dunia kemarin di daerah aliran sungai Sitiotio, Dusun 5, Sesilo Barat, Kabupaten Asahan. Jadi bayi itu ditemukan hari Selasa ya, hari Selasa kemarin. 16 November dan akhirnya sudah menemukan titik terang. Siapa pelakunya ya? Pelakunya ya ternyata ibu si bayi, ibu kandungnya sendiri. Brengsek. Aduh, memang brengsek ini kita harus bilang seperti itu. Mohon maaf ya, tapi memang iya ini pelakunya. Dan ternyata pelakunya ini adalah seorang remaja. Remaja, ya. Baru bisa kita katakan remaja. Baru berumur 18 tahun ya, Bang. Inisialnya FW. Jadi setelah melahirkan dan malu karena ini dari hubungan gelap begitu. Ya. Nah, dia setelah melahirkan dibuangnya bayinya ini. Mungkin kita bisa lihat videonya dulu. Videonya, ya, baik. Kita lihat videonya langsung. Oh, ada suaranya. Ini belum ada. Kok sampai hati kali lagi wong tua ya Allah. Penemuan bayi. Masih orok iku baru moto iki. Hah? Ditutupi ya? Iku nang kono iku. Ditutup ini kena plastik iku mau. Oh iya. Ya Allah. Tegal kali ya wis memang biadab. Hidup atau udah meninggal? Sudah nggak ada nyawanya? Oh gitu. Nggak tahu lagi mau dibuat apa. Udah dalam kondisi panik. Berapa bulan itu bayinya? 8. 8 bulan ya? Jadi kasus ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November di mana ada perempuan habis melahirkan karena tidak ingin kehamilannya diketahui oleh masyarakat, maka bayinya yang masih hidup dimasukkan dalam karung kemudian dibuang ke lokasi pembuangan salah satu tempat di dekat tempat tinggalnya mana ada genangan air di situ, dibuang di situ. Kemudian hari Selasa tanggal 16 November karung tersebut ditemukan oleh salah satu masyarakat yang sedang melaksanakan giveaway atau bersih-bersih. Karena mencurigakan karung tersebut yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, kemudian karung tersebut ditarik menggunakan kayu dan dibuka. Ternyata isinya bayi yang sudah tidak bernyawa lagi. Yang membuang ini ibunya sendiri atau ada orang lain bantu? Jadi yang membuang ini adalah ibunya sendiri, ya, tapi dibantu oleh seseorang. Tapi seseorang ini tidak mengetahui apa isi karung tersebut. Jadi tersangka hanya memintai tolong buangkan
entok ya, atau apa namanya angsa ya, entok itu angsa. Oh. Nah itu tadi bang videonya bang. Itu tadi menurut Pak Kapolres ya, terungkap ketika masyarakat mencium aroma yang Tidak sedap. iya bau sangat menyengat. Tapi saya sangat marah sekali melihat pelakunya ini ya, karena setelah dia melahirkan bayi yang masih hidup, bayi yang masih dalam kondisi merah itu dimasukkan ke dalam karung, lalu dibuang ke dalam sungai. Wah ini perbuatannya sangat Pengakuan dia tadi sudah mati katanya. sangat keji sekali. Enggak ya? Enggak, ini penjelasan dari Kapolsek ini ya. Kapolres tadi. Kapolres ya. Tapi Iya. ketika ditanya tadi oleh rekan wartawan kita masih mencoba ngeles ya katanya. Waktu saya keluarkan sudah mati katanya. Ya kalaupun sudah mati kan nggak bisa dibuang gitu aja Iya, apa kan? nggak mungkin kan? Iyalah. Logikanya kan masa mati di dalam perut? Kan enggak kan? Makanya saya agak emosi saya bang kalau melihat hal-hal seperti ini. Nah, ini kita terhubung langsung dengan reporter kita ya, langsung aja Alif tadi Alif berada di apa tadi di Polres Asahan ya. dan langsung mewawancarai. Halo Alif. Ya. Ya, selamat sore Alif. Halo Bang, selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Bang Agung, Bang Ya. Rai. Silakan Lip, dilaporkan seperti apa kasus pembuangan bayi ini? Bagaimana awal mulanya, kapan kejadiannya, kemudian kenapa alasan si pelaku ini tega membuang bayi yang baru dilahirkan? Ini bayi laki-laki ya, Lip? Iya Bang, benar Ya, sekali. silakan Lip. Terima kasih Bang Rai, Bang Agus. Pertama kali kasus ini bermula saat ditemukannya seorang bayi di dalam karung, di mana seorang warga yang sedang membersihkan kebunnya melihat ada sebuah karung tersangkut di dahan kelapa sawit Bang. Nah itu di aliran sungai Bang. Gitu. Jadi karena dia ingin bersih-bersih, diangkatlah oleh saksi mata itu Bang. Diangkatnya, ketika dibukanya dia heran pertama Bang, ini kok bau kali menyengat gitu, bau bangkai. Ketika dibukanya terdapat satu buah kantong plastik yang biasa disebut kresek, ternyata berisikan bayi Bang, seperti itu. Nah akibat hal itu dia melapor ke kepala desa dan kepala desa melapor ke Polsek Prapat Janji Bang. Seperti itu Bang kira-kira. Nah ini si pelakunya ini kira-kira pacarnya gimana? Maksudnya Hidup atau kan udah meninggal? tentu dia punya pacar ya. Apakah pacarnya juga ikut terlibat atau seperti apa, Lip? Untuk pacarnya Bang, untuk pembuangan pacar tidak terlibat Bang, karena saat Berapa itu bulan dia itu melakukannya sendiri Bang. Dia melahirkan dengan sendiri, kemudian menyuruh atau ojekan seperti itu Bang, ojekan untuk membuang bayi tersebut. Nah saat saya konfirmasi dari ke Kapolres, ojekannya tidak tahu Bang bahwasanya itu bayi. Pelaku mengaku itu angsa Bang, gitu Bang. Oh dia menyebutnya entok gitu ya? Iya Bang, benar. Orang yang membuang ya yang nggak tahu ya. Iya Bang, karena si pelaku mengaku itu bangkai unggas Bang. Saat ini Liv, identitas dari pacarnya lah katakanlah kekasihnya apakah sudah diketahui? Untuk saat ini Bang, identitas pacarnya belum diketahui Bang. Tadi saya konfirmasi, Kapolres mengatakan akan kami periksa lebih lanjut, akan kami cari tahu Bang. Seperti itu katanya. Iya. Pasti pacarnya akan ikut diperiksa juga ini ya? Sepertinya ya? Iya dong, sebagai Jadi sponsor. menurut keterangan pelaku Bang, saat dia mengaku ke pacarnya sedang hamil, pacarnya tidak mengakui bahwasanya itu anaknya Bang. Mana mungkin Kenapa bisa begitu? Waduh. Nah, menyangkut dengan masalah pembuangan bayi ini si pelaku ini melahirkan di mana? Ya kan, kalau dia misalnya melahirkan di klinik misalnya, Atau dukun beranak. apakah pihak kliniknya nanti juga akan ikut dijerat? Pasti kan pihak klinik tahu ini, atau dia memang ada tempat khusus aborsi. Nah ini kan lebih menarik lagi. Ini seperti apa, Lip? Atau dia melahirkan sendiri, Liv? Kan ada juga gitu kan. Dia melahirkan secara Nekat, sendiri ya, Bang. nekat. Oh melahirkan sendiri. Iya benar, dia melahirkan sendiri, kemudian dia mengaku orang tua tidak mengetahui dia sedang hamil, seperti itu Bang. Jadi sebelum orang tua yang mengetahui dia hamil, dia bergegas bayinya itu dibuang ke sungai Bang, dengan menyuruh ojekan, seperti itu Bang. Berarti orang tuanya nggak tahu ya, Liv, selama ini ya?
Tidak tahu bang. Bagaimana dia menyembunyikan perutnya sebesar itu ya? Dia tinggal di rumah orang tuanya selama ini dia Atau tinggal di rumah ngekos? orang tuanya atau tinggal sendiri? Tinggal dengan orang tuanya bang. Jadi kalau menurut postur tubuhnya bang, wanita ini memang agak sedikit gempal bang, dengan perutnya seperti agak buntut seperti itu. Masih Jadi orang itu kemungkinan baru mau tahu orang tuanya tidak tahu karena postur tubuhnya seperti itu. iku nang kono Nggak padat ya, jadi nggak ketahuan ya. Iya, iya. Pandai dia menyembunyikan selama ini ya. Ini sudah ada keterangan belum? Ini ancaman hukumannya berapa ini? Ya bang, untuk ancaman hukuman bang, pelaku dikenakan pasal 338 bang, Pembunuhan ya? berencana bang, dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara bang. Iya, Pembunuhan ya? Pembunuhan. Tapi kan ini sudah direncanakan, apa tidak dikenakan pasal 340? Untuk saat ini masih segitu bang dari saya Kapolres bang. Oke, baik. Ada yang lagi yang mau abang tanyakan? Aku tadi ini juga lebih kepada si sponsornya Sponsor, itu. pacarnya ya? Pacarnya, pacarnya itu Tanggung jawabnya tanggung apa jawabnya gitu ya? apa? Ya walaupun dia tidak mengakui, tapi kan si perempuan ini Sudah ngaku, aku mengakui, kan anu sama kau gitu ya? aku dulu sama itu gitu. Apakah itu ada dari polisi informasi bahwa pacarnya ini akan ikut diperiksa gitu? Walaupun nanti ini walaupun dia sekarang dia tidak mengaku bahwa itu anaknya, tapi si perempuan menyebut dia itu adalah Ayah bayi. ayah dari bayi. Apakah polisi akan ikut memeriksa dia juga? Ya bang, tadi sempat saya tanyakan bang, polisi akan segera memeriksa bang. Nah, katanya kalau misalnya ini sedang dilakukan penyelidikan bang, di mana keberadaan sang lelaki itu bang, seperti itu bang. Karena laki-laki ini bukan satu kampung dengan wanita ini bang. Ada informasi nggak di mana kira-kira mereka dulu bertemu gitu? Apakah mereka kawan satu Sekolah, kampus, satu ya? sekolah, kawan satu kerjaan atau bagaimana, Lip? Ada cerita dari pelaku? sampai hati kali lagi Pelaku orang tua, tidak ada ya cerita bang Allah. terkait hal tersebut bang. Karena masih 18 tahun kan? Iya. Penemuan bayi. Apakah pelaku masih sekolah, Lip? Pelaku udah tamat bang, udah tamat sekolah. Masih orang itu baru mau tahu. Oke, Lip. Baik, Lip. Terima kasih banyak, barangkali nanti bisa di follow up lagi seperti apa kekasihnya itu seperti apa. Kemudian nanti apakah kekasihnya akan dipanggil kapan gitu kan? Apakah nanti bisa juga dijerat pidana gitu kan? Iya. Mungkin itu saja, Lip. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih bang Agus, bang Rai, selamat sore Medan. Itu tadi laporan dari Alip ya Bang. Memang sedikit agak mencengangkan ya, melahirkan sendiri ya. Dan aku jadi agak sesak. Iya, aku pun juga sebenarnya mau marah-marah aku sebenarnya, cuman Iya, karena gimana ya? tertutupnya ini ya, izin ya. Netizen ya. kami buka masker Ini- karena sudah ini ya, sudah Iya. menjalani protokol kesehatan juga. Ini cukup miris kita melihat miris. kasus-kasus seperti ini, di mana bayi yang memang nggak punya dosa sebenarnya, yang berdosa itu perbuatan emak bapaknya ya kan, Iya. ya kan, nggak ada lah istilahnya bahasa anak haram apa, nggak ada, itu Yang nggak ada. haram itu perbuatan Yang haram orang itu tua. perbuatan emak bapaknya. Nah ini perlu ditegaskan bahwasannya tidak ada anak haram. Yang haram itu perbuatan emak bapaknya. Iya. Setiap bayi yang dilahirkan, Suci, setiap ya? bayi yang dititipkan itu adalah suci. Iya. Ini saya bukan pendeta, bukan ustadz ya. Ya tapi itu begitu gitu. Jangan karena ini anak hasil hubungan gelap terus bisa suka-suka hati dibuang, kalian pikir ini nyamuk gitu. Ya aku agak emosi kalau Iya, begini Bang. iya, Karena ini manusia gitu. Apalagi masih hidup tadi. Iya. katanya. Aduh. Dan dibilangnya itu entok ya. Iya, itu kurang Aduh, ajar kan? Itu luar biasa. Itu. Brengsek betul ini. Brengsek. Iya, makanya. Anak dia loh itu. Anaknya. Kau buatnya aja kau mau. Ya kan, besarkannya kau nggak mau. Aduh, ini cocok memang diberi hukuman yang agak Berapa lama tadi lah. apanya? 5 tahun katanya. Kalau bisa Pasal lebih berapa? lah ya, pasal 338. 338 pembunuhan biasa ya, Biasa. bukan pembunuhan berencana. Ya. Rencana. Seharusnya kan sudah direncanakan dia Direncanakan ini ini. ya. Harusnya 340 biar agak lama sedikit. Tambahkanlah juntonya nanti ya kan. Ya kan ini aduh jangan Ya, beginilah karena biar bisa. niatnya itu sudah ada Sudah ada. sejak awal. Ya. Ini nanti kalau lahir kubunuh aja lah kan gitu kan. Aduh, coba lah ya. Tapi laki-lakinya pun kurang ajar juga. Brengsek, sama juga. Ya kan? Perlu juga digolkan ini. nih. Kau buatnya aja kau mau. Habis itu Ya kan? tidak mengakui. Iya. Oh, Aduh. kita memang seperti itu, tapi kok bisa hamil kan? Itu kan perkara Tuhan kan. Iyalah, Tuhan yang mau. Tuhan yang mau. Iya, kalaupun
kalau Tuhan mau jangankan si perempuan, Iya, dia pun bisa. dia pun ambil, bisa ambil Ya kalau kan? Tuhan mau Ya, gitu kalau kan. Tuhan mau, ya Persoalannya kita bukan Tuhan ya kan. Bukan. Ya kan? Tapi kita berharap polisi nanti bisa menerapkan pasal yang tepat terhadap pelaku juga. Si laki-laki juga kayaknya perlu dipanggil untuk diperiksa ini ya, Ya, kan. betul. Karena alasan si perempuan dia kenapa nekat membunuh anak itu karena laki-lakinya nggak mengakui kan. Laki-lakinya juga brengsek juga, perlu digas juga ini. Ya kan. Nah, itu berita yang pertama barangkali ya, Bang. Ini kita langsung masuk berita kedua karena waktu juga sedikit agak mepet. Ini berita kedua kita ada apa ini, Bang? Berita kedua dari dalam kota, dari Medan. Ini malam ini ada pembukaan Kesawan City Walk. Oh, yang sempat ditutup ya Sempat kemarin ya. ditutup. Ya, ini Kesawan Kesawan City City Walk dibuka lagi ya. Dibuka lagi, tapi lokasinya berbeda. Berbeda. Lokasinya sekarang agak masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Di Jalan Ahmad Yani 7. Ahmad Yani 7 ya. Oh, Warren Huis ya. Warren Huis, dekat Warren Huis. Gedung lama, itu ya. gedung tua ya, Gedung bekas tua, supermarket ya. bekas supermarket, dan Kalau yang pernah belum tahu ya. pernah jadi kantor OKP juga. Oh iya, betul. 4 huruf. Oh iya iya, tapi sudah dibersihkan ya. Sudah Tapi setelah dibersihkan datang pula ada yang ngaku katanya itu punya dia kan. Puki. Ya kan, selama ini diam-diam kemana? aja ya kan. Iya. Aduh, ini rencananya hari ini itu Kesawan malam City ini Walk sekitar jam 8 nanti akan katanya dibuka lagi ya. Secara resmi. Ada pekan kuliner katanya Ada pekan ya. kuliner. Nah, ini cukup menarik ya. Dan nantinya kabarnya orang yang akan datang ke sana juga harus memenuhi syarat. Ya. Syaratnya itu tentu sudah divaksin gitu ya. Tapi gimana tempat umum gitu ya? Bisa. Ya, bisa-bisa jambu lah, Bang. Kalau ke plaza, ke mall mungkin ya kan? bisa ya, masuk Di pintu ya. masuk itu ada scan Barcode ya. kan. Peduli lindungi. Nanti kan ada Pak Kalau di situ Sapol. gimana? Ada Pak Sapol Pak mungkin. Sapol Iya, ya. Pak Sapol yang Berarti kayak nonton konser lah ya. Iyalah. Ditutup ya. ditutup. Kalau Pakai apa? Barikade ya. Barikade ya. Gitu, karena jalan masuk kalau mau ke sana kan ada banyak itu. Banyak ya. Ada bisa dari Jalan Maulana Lubis bisa, Bisa. dari Kesawan bisa, dari Jalan Hindu bisa, Bisa. ya kan? Iya. Apa itu? Tapi akan kan satu dijadikan- arah. Oh iya. Ya kan? Ini kita nggak ada videonya ya. Ini nggak ada video, tapi Cuman kita langsung terhubung dengan reporter kita ya, yang di Retin sana Hani, ya. yang sedang berada di lokasi. Selamat sore, Selamat sore, Hani. Hani. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Wah, sepertinya terdengar sangat meriah ya. Sudah terdengar musik-musik di sana. Seperti apa gambaran saat ini, Hani, jelang-jelang pembukaan kembali Kesawan City Walk? Baik Bang, saat ini saya tempatnya berada di Jalan AR Suhat, di samping Jalan Ahmad Yani 7, tepatnya lokasi dibuka Pekan Kuliner Kondang atau PKK, dan juga nanti pukul 6 sore akan dibuka juga Kesawan City Walk atau KCW. Jadi pemerintah Kota Medan mulai hari ini buka kembali Kesawan City Walk, sempat ditutup pada bulan April 2021 dan kembali dibuka pada 19 November 2021. Dan untuk memeriahkan pembukaan Kesawan City Walk ini, pemerintah Kota Medan mengadakan Pekan Kuliner Kondang atau PKK yang lokasinya di sekitar Gedung Heritage Kota Medan, itu di Gedung Warren Huis, yang dimana PKK ini nantinya akan berlangsung sejak hari ini 19 November sampai di hari Minggu 21 November 2021. Jadi tadi di lokasi sendiri Bang, karena ini di pusat lokasinya itu ribut, jadi kemungkinan suara saya tidak terdengar. Tapi tadi di sana para UMKM sudah bersiap untuk menjajakan dagangannya, dan pengunjung juga sudah mulai meramaikan membeli membeli makanan dari stand-stand kuliner yang ada, dan juga di masing-masing stand kuliner itu disarankan untuk menggunakan pembayaran secara non tunai. Dan saat ini di pintu-pintu masuk juga sudah disiapkan barcode Peduli Lindungi. Jadi nanti seluruh pengunjung yang masuk diminta untuk men-scan dulu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga wajib yang sudah vaksin 2 kali, sudah vaksin lengkap gitu Bang. Dan di Pekan Kuliner Kondang sendiri itu ada 40 stand kuliner yang disiapkan. Nanti kalau di Kesawan City Walk ada 71 UMKM yang akan menjajakan dagangannya. Begitu Bang Arai dan Bang Agus. Nah, ini terkait barcode tadi, apakah ada petugas yang menjaganya, Hani?
yang mau masuk kan harus pakai aplikasi Peduli Lindungi ya. Apakah nanti ada yang mengarahkan, misalnya petugas satpol atau siapa gitu? Iya, tadi kami sempat berbicara sebelum nanti ada terhubung petugas dengan Hani, di masing-masing apakah pintu masuk. apakah di pintu-pintu yang akses yang akan menuju ke lokasi itu ditutup gitu ya, kayak nonton konser gitu? Apakah seperti itu, Hani? Iya, ditutup menggunakan pembatas jalan, Bang. Jadi di beberapa pintu masuk ini, seperti di Jalan AR Sihab ini, Bang, ada juga sedang dipasang barcode Peduli Lindungi di masing-masing titik pintu masuk. Kalau untuk yang di lokasi Pekan Kuliner Kondang ini ada sekitar 3 pintu masuk, dari Jalan AR Sihab, terus dari Jalan Ahmad Yani 7, dan juga dari Jalan Hindu. Berarti memang secara ketat ya diterapkan protokol kesehatan. Karena kemarin ya sempat ada tanda kutip ya ultimatum dari Bapak Gubernur kita yang jangan menyebut sampai bahwa ada jangan sampai keramaian lonjakan ini, menjadi lonjakan kasus baru begitu katanya. iya. Nah, ini menyangkut kawasan Kesawan ini kan sempat sudah diberlakukan e-parking begitu ya. Tadi saya mendapat laporan juga menyangkut e-parking ini, penunjukan pengelola e-parking kabarnya itu ada indikasi yang mencurigakan begitu ya, Hani. Ini berdasarkan temuan dan pengamatan dari Komisi Persaingan Usaha ya, yang menurut KPPU katanya pengusaha atau pengelola parkir yang baru ini sepertinya mencurigakan begitu. Ini seperti apa nih? Iya, Bang, jadi tadi dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Antar Wilayah 1 atau KPPU itu memang tengah melakukan kajian atau penelusuran mengenai kecurigaan terhadap penunjukan pengelola e-parking ini. Jadi tadi Kepala KPPU Kanwil 1 Rido Pamungkas mengatakan bahwasanya kajian atau penelusuran ini berdasarkan laporan tidak resmi dari beberapa pihak yang mereka dengar. Jadi mereka mengangkat isu ini untuk dikaji lebih lanjut karena sebenarnya ada beberapa poin yang memang patut untuk dikaji lebih lanjut karena pengusaha yang mengelola e-parking saat ini itu PT Logika Garis Digital itu baru dibentuk Agustus 2021 gitu, Bang. Sementara penelusuran e-parking di Kota Medan itu September 2021. Jadi sebenarnya KPPU menyoroti seperti apa sebenarnya persyaratan yang diperlukan untuk pelaku-pelaku usaha yang ingin menjadi pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di Kota Medan. Jadi KPPU meminta transparansi dan juga syarat-syarat yang terbuka, apakah ini melalui tender ataupun melalui sistem penunjukan langsung. Baik. Artinya ada pertanyaan KPPU ya, kenapa perusahaan yang masih seumur jagung tiba-tiba sudah mengelola e-parking begitu ya, tanpa bulan, kan? Tanpa diketahui pengalamannya begitu ya, Nia? Iya, tadi Ketua KPPU juga mengatakan seharusnya pertimbangan yang dijadikan pertimbangan di itu pengalaman gitu. Jadi misalnya YouTube memilih pelaku usaha yang ini, kenapa, alasannya apa, dan pertimbangannya apa gitu. Karena pengalaman-pengalaman misalnya sukses mengelola parkir di suatu tempat itu menjadi pertimbangan mereka gitu. Tapi kan karena belum ada pengalaman, jadi KPPU bertanya atas dasar apa gitu. Oke, baik. Jawaban dari apa sudah ada nih pihak dari Pemko lah kan. Ini perusahaannya belum berpengalaman, tidak kalian tunjuk, itu sudah ada jawaban nggak? Kalau sebenarnya Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri sudah dipanggil oleh KPPU, Bang. Jadi berdasarkan hasil pemanggilan yang dilakukan KPPU itu, Dinas Perhubungan mengatakan bahwasanya penerapan e-parking di Kota Medan ini masih uji coba yang dilakukan dari bulan September sampai Desember 2021, dan nantinya akan dilakukan proses tender terbuka bagi seluruh pelaku usaha di Kota Medan yang mau menjadi pihak ketiga. Jadi saat ini KPPU nantinya juga ingin mengundang pihak ketiga yang mengelola e-parking saat ini, Bang, untuk menanyai kajian yang dimaksudkan lebih lanjut. Ya, baik Hani.
Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Saya lihat di belakangmu itu sangat sibuk sekali menarik-narik apa ya, kabel ya. Saya khawatir kamu bisa kena kesengatan listrik ya. Hati-hati nih, segera menurunkan. Ya baik Ani, terima kasih banyak laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Ya saya dari tadi saya yang merasa was-was ini kok ada yang tarik-tarik kabel, ada yang bawa-bawa tangga ya kan? Karena lagi persiapan ya. Persiapan. Lagi akan dibuka. Iya. Dan betul seperti kita duga tadi, memang akses ke arah itu ditutup. Dengan pembatas jalan dan siapapun yang ingin masuk ke lokasi kuliner diperiksa dengan QR code di aplikasi Peduli Lindungi. Tapi pakai jurus ninja bisa itu masuk. Cup. Iya kan? Iyalah. Karena banyak jalannya situ. Oh, iyalah, banyak. Di mall. Kan? Iya, banyak situ jalan. Tapi katanya harus harus sudah divaksin 2 kali. 2 kali ya. Pak Are bisa? Saya kayaknya belum bisa, belum. Aku belum bisa. Belum. Aku baru setengah. Oh, belum satu pun belum. Satu ya? Iya, baru mau dicucuk. Mau cucuk rupanya tensi tinggi ya. Tinggi. Terus yang kedua mau dicucuk nggak masuk jarumnya. Astaga, itulah saya kemarin sempat bilang juga sama dokternya. Ini kasihkan pisang emas, Dok. Nggak masuk dia. Nggak masuk ya. Pak, nggak usah lah Pak katanya kan. Berarti jarumnya tumpul. Baik, kita lanjutkan. Ini ada berita ketiga yang kita pesan kalau siapa yang mau kesana kita ramaikan lah. Iya, kita ramaikan ya. Enggak kita, bukan kalian lah. Kalau tahu enak, apa katanya PKK ya? PKK, Pekan Kuliner Kondang. Lupa kita tanyakan sama Hani tadi. Kenapa kok kondang? Kondangan. Kok bisa kondang ya? Iya. Enggak tahu lah, itu pilihan mereka. Oke, kita lanjut saja ke berita ketiga ini. Masih terkait dengan video yang viral kemarin terkait oknum satpam. Oh, yang kemarin ya sempat ramai ya diperbincangkan karena terseret oleh sedan ya. Meter ya. Nah, ini kasusnya ternyata masih berbuntut panjang ya. Saling lapor kabarnya ya. Awalnya si satpam ini yang bernama Diki itu melaporkan pemilik pengendara sedan ya, mobil sedan ke polisi karena tindakannya diseruduk gitu ya. Rupanya setelah diseruduk Diki dan kawan-kawan gebuki pengendara gitu ya. Oh gitu. Sebenarnya Dikinya nggak mengejar kalau nggak salah ya. Nggak ngejar kayaknya. Warga mungkin ya. Orang-orang sekitar itu. Iya. Refleks mungkin ya kan. Dan kemudian kasihkan apalah ya. Pukulan dan tendangan Subasa lah ya. Ya kan. Ya kan. Terakhir dilaporkan gitu ya. Si pemilik mobil itu balik melaporkan gitu. Ini ada videonya nggak ini? Ada. Ada ya. Kita lihat. Tadi keterangan dari Kapolsek bukan? Iya. Iya. Kita lihat aja videonya. Dari Kasat ya. Kasat. Ya, jadi kami menangani kejadian yang viral beberapa waktu yang lalu, yaitu video mengenai seorang satpam yang ditabrak dengan sebuah mobil yang berwarna putih. Dari kejadian tersebut, pengendara dari mobil sempat melarikan diri dan sempat dikejar oleh beberapa orang. Kemudian pengemudi mobil juga sempat menjadi korban penganiayaan. Dari 2 kejadian tersebut, untuk kejadian penabrakan ditangani oleh Polsek Medan Baru. Untuk kejadian penganiayaan yang dialami oleh pengemudi
kendaraan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Ini jadi ujungnya saling lapor gimana ya? Iya, jadi kami sudah mengupayakan ketika awal dari kejadian kami sudah mengupayakan untuk memediasikan kedua belah pihak, tapi kedua belah pihak lebih memilih jalur hukum, jadi kami tidak menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Untuk sehingga korban penanganannya itu terkait kedua permasalahan itu, satu yang ditangani di Polsek Medan Baru dan satu yang ditangani di Satreskrim Polrestabes Medan. sanksi hukumnya nan untuk pelaku penabraknya? Untuk ini nantilah kita dalami dulu. Ya, saya rasa begitu saja. Tapi Patir ya. Saya Ada kepanjangannya? enggak udah. Iya. Itu Kapolseknya sepertinya kabarnya mantan apa ya? Mantannya Artis. gitu. Oh, kabarnya. kabarnya. Gitu. Nah, itu ya. Itu di acara gosip lah ya. Nah, itu keterangannya tadi ya, bahwasannya kasus ini berujung saling lapor Saling ya. lapor. Ini mungkin kita langsung saja Bang ke reporter kita yang sudah lama menunggu, Pian. Ya kan, dia kayaknya mau sholat maghrib, kayaknya mau ngisi ceramah juga, jadi harus perlu cepat katanya. Sore Pian. Sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, silakan dilaporkan seperti apa perjalanan kasus ini sebenarnya. Iya. Ya, baik Bang Agus, Bang Arai dan juga pemirsa di rumah. Kasus security yang diseruduk oleh mobil putih saat ini mereka telah saling lapor. Security sendiri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru, sementara pengemudi mobil melaporkan kasus penganiayaannya ke Polrestabes Medan. Baik, Bang Arai, Bang Agus. Si pengemudi mobil itu melaporkan satpamnya kah atau bagaimana? Karena kalau kita lihat dari videonya itu kan yang kayak film India itu, ya kan? Satpamnya kan kelihatannya di sini itu terguling terguling, dan apakah sempat dia mengejar atau bagaimana? Kan kayak film India. Pergi ke sana. Apa? Yang memukul itu siapa? Ya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Pasca kejadian, menurut keterangan Sapam, ketika dia diseruduk seperti itu, warga di sekitar yang menyaksikan kejadian itu sempat mengejar mobil putih itu sampai ke simpang lampu merah. Setibanya di lampu merah, Sapam mengaku dia mendapatkan informasi bahwasanya sang supir udah ditangkap oleh warga. Ketika itu juga security mendatangi pengemudinya dan mereka terlibat saling cekcok di situ. Oh, berarti dia mengejar ya ke sana ya? Iya. Setelah saling cekcok, warga langsung memukul pengemudi. Setelah itu terjadilah keributan di situ sampai Kepling juga langsung ke lokasi. Setelah itu keduanya dibawa ke Polsek Medan Baru. Nah, ini baik, saya Pian, mohon maaf, saya penasaran ini dengan identitas sopirnya ini. Kabar-kabarnya oknum gitu ya. Oknum atau bukan, atau siapa gitu pengendara mobilnya? Ya, untuk identitas pengemudi mobilnya sampai saat ini kita masih mencari tahu karena polisi belum membeberkan siapa sosok dari pengemudi tersebut. Dan Sapam tersebut juga mengatakan dia tidak mengenali ataupun tidak mengetahui pekerjaan dari sang sopir. Misterius ya. Misterius ya. Padahal sudah jelas ya. Iya, sudah melapor ya. Sudah melapor, mobilnya jelas, BK-nya ada. Cuma identitasnya belum diketahui. Sedap ya. Sedap ya. Kayak apa tadi pelaku sponsor ibu yang betul, anak betul. Itu kan. Iya. Tapi ini mungkin bisa dicari tahu nanti apakah benar misalnya kabar-kabar miring soal bahwasannya
pengemudi mobil adalah oknum gitu, apakah itu benar atau bukan gitu kan. Kemudian kalau bukan Oknum siapa gitu ya, bisa oknum aparat. petugas, kita sebut petugas lah ya, karena petugas kan banyak ya, bisa petugas kebersihan, Petugas kesehatan iya, ya. saya petugas james saya kan sempat james, jaga masjid. Ya, barangkali Pian nanti bisa ditanyakan menyangkut identitas sang sopir Pian, ya kan. Baik, Bang. Apakah sudah laporannya sudah Diproses gitu ya? Diproses sama polisi. Polres ya. Ya, untuk di Medan Baru Polres, sendiri, Polsek kan? iya. Untuk di Polsek sendiri, Kapolsek AKP Patir mengatakan bahwasanya pihaknya sedang memproses laporan dari security. Namun di Polres kita sampai sejauh ini belum mendapati konfirmasi terkait laporan dari pengemudi. Baik. Oke Pian, terima kasih Pian. Baik, Bang. Ya. Selamat sore Pian, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Wah, itu tadi laporan dari Pian Bang, sepertinya sudah saling lapor. Si Satpam melapor ke Polsek Medan Baru dan pengemudi mobil yang sangat misterius ini melapor ke Polrestabes Medan. Wah, Tapi ini menurut kalau apa ya, kita reka-reka lah dari videonya itu. Kira-kira yang salah sebenarnya siapa? kalau saya lihat sebenarnya si pengemudi mobil sedan. Gitu. Karena kan dia nampak tadi security tuh udah gini-gini, tiba-tiba sup katanya. Palak lah kawan kan, mungkin emosi kan, apalagi pakai seragam security sekarang kan udah Kayak polisi. kayak anggota betul kan. Jadi Iya. plak katanya kan. Iya, kayak di apa kita di bawah ya, Kayak Bung Hans ya. Bung Hans kan, Bung Hans, pakai ya. seragam, pakai Seragam. boot kan. Asal jangan ngomong ya. Ya kan, jadi begitu digebrak gini pengendara sedan pun langsung hantam aja nih katanya gitu kan. Tapi kemarin kalau kita dengar wawancara dengan Kombes Hadi yang kabin katanya, arah-arahnya kan dia sepertinya yang salah itu satpam. Tapi kalau dari video tadi kan kelihatan dia, Karena pertama katanya dia satpam itu tidak memakai alat yang untuk Alat? itu ya. oh alasannya kan nggak pakai alat. Itu. Oh harus pakai alat. Ya, dan Jadi kalau kita nyebrang jalan harus pakai alat dia. bukan, karena dia memotong, istilahnya memotong alur utama. Oh, gitu. Jadi ketika itu sedang melaju, dia tiba-tiba berhenti, ya kan? Oh gitu. Berhenti. Ya, jadi dia sebenarnya harus melihat bahwa gitu ya. kondisi lalu lintas itu gimana. Kayaknya perlu belajar sama Bung Hans. Iya ya. Harus Kalau Bung Hans seperti kayak gini. Ya. Berhenti semua ya. Iya betul. Tapi kita lihat aja lah nanti ini, bagaimana endingnya. saya baru tahu juga harus pakai alat ya gitu Iya, ya. ada Kalau yang misalnya lampu petugas yang nyala, nyala-nyala itu. nyala iya. Gitu. Prit. Ya kan sering juga itu dipakai sama hotel-hotel kelas melati kan. 200 Bang, 200 Itu gitu. bukan. Hah? Senter itu. Enggak ada juga pakai itu yang kan? mulai canggih. Oh gitu. Iya. Ada ya? Di mana? 200 sih dekat-dekat aja. Ya kan? Pasti pernah ke sana ya. Lewat aja melintas. Karena aku tahunya yang dekat sana. Apa sih pakai senter? Oh gitu, tik gitu. Ya kan? Berapa? Cepat limpul. Iya. Ini kita tunggulah ya hasil penyelidikan dari petugas seperti apa ya, Bang. Iya. Ini menyangkut saling lapor juga ini, dan kita pengen tahu juga ini identitas pengendara sedannya ini misterius siapa ini ya kan. Nah, kabar-kabarnya sih oknum petugas Oknum, ya. ya. Ya oknum lah, petugas apa dia kan, ya petugas kebersihan ya kan, bisa petugas apa, Petugas penyuntik COVID juga bisa bisa. ya kan, pokoknya petugas lah. Iya. Vaksin. Pak payung kita kan petugas juga, petugas operator ini kan gitu, dia lagi liburan ini. Liburan. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan ya. Kita sedikit mereview tadi. Pertama itu menyangkut masalah ada berita soal pembuangan bayi yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 18 tahun berinisial FW ya. Nah ini saya pribadi mengingatkan kepada semuanya lah, khususnya kepada adik-adik kita yang perempuan ya kan, jangan terlalu mudah
untuk menghilangkan nyawa anakmu sendiri gitu. Kalau ke sana sebelum ya, menghilangkan nyawa. kau Ya, tentu. iya gitu kan, maksudnya kau harus jangan ini gitu, jangan maaf saya seperti mau berdoa gitu, iya. Bukan, Oh gitu ya, maksudnya hindarilah ya, hubungan yang tidak di luar nikah di luar itu nikah. ya janganlah Iya. gitu ya kan. Sekarang pun kalau mau nikah muda bisa. Bisa ya kan, Mau nikah 18. siri lah ya. Ini kasih Ya kan? boleh, kalau nggak Dikasih ada yang pilihan penting lain. ya kan. Ya kalau nggak ada pilihan lain siri-siri nggak Ya, apa-apa. untuk Yang penting menghindari jangan- perbuatan Mm-mm. hubungan badan di luar nikah itu. Iya. Terus ya kalau kalian misalnya udah berniat melakukan hubungan itu ya kalian harus siap lah punya Iya. anak ya kan. Mm-mm. Harus dirawat gitu. Jangan anak lahir kalian buang ya kan, jangan mau mainnya aja tanggung jawabnya nggak mau ya kan. Ini Betul, gawat, betul nggak itu. boleh gitu. Heeh. Ini nyawa manusia bukan nyawa nyamuk Iya. ya kan. Jangan main ini, apalagi kayak kasus ini ya, saya sungguh prihatin melihatnya, mendengar bahwasannya begitu bayi itu lahir dimasukkan ke dalam karung langsung dibuang. Aduh ini Dan yang Nggak. mirisnya itu tadi justru dibilangnya ini apa kata-kata Iya. orang yang disuruh Ha-ha. buang ya. ento. Oh ini bangkai Bangkai bebek. ento. Ya? Ento Bangkai ya, ento. ento katakan. Aduh, Padahal ini anaknya kan sampai hati dia Iya. seperti itu. Sudah dikandungnya selama 9 bulan bulan, ya, dengan disembunyikan secara secara menakjubkan, ya. 9 Orang bulan tuanya bisa tidak tahu mengelabui ya. itu dari orang tuanya kan dahsyat itu Nah. juga. Iya. Dan sekali lagi lah kita mengingatkan kepada semuanya, jangan sampai lah ya tindakan seperti ini terulang kembali gitu. Sangat sering kita temui bahwasannya penemuan bayi di sungai, di kali ya kan Bang. Dan pelakunya itu hampir bisa dipastikan Iya. 98% ya itu adalah orang tuanya tua sendiri. si bayi ya kan. Iya. Nah, seperti kasus ini tolonglah ya, sekali lagi ini janganlah begitu, perbuatan ini perbuatan yang nggak pantas ini ya kan. Sekali lagi tidak ada bahasa anak haram itu, tidak ada. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya. Setiap anak, setiap bayi yang lahir ke dunia adalah suci begitu ya. Kalau misalnya kalian merasa tidak mau merawat bayi yang dilahirkan, kenapa sih enggak ya kasihlah ke panti asuhan, titipkan ke orang-orang yang misalnya menginginkan, yang memang pengen punya anak tapi belum punya anak. Kenapa harus dibunuh gitu ya kan? Malu. Ya kalau malu kau jangan main sembarangan lah Itu, ya makanya kan. persoalannya. Maksudnya main apa gitu ya, jangan gitu. Aduh tolonglah ya. Letak persoalan utamanya adalah melakukan itu duluan. Duluan, iya. Ini kan imbasnya, Ha-ha. ya kan. Jadi mungkin kalau pesan kepada para remaja putri lah ya yang masih mungkin belum paham dengan Baru seperti itu ya. apa ya? Kalau ada yang merayu, Baru ada yang tumbuh apa, ya? baru tumbuh lah. Apanya? Maksudnya apanya baru tumbuh ke tingkat Oh, kedewasaannya kedewasaannya apa baru- gitu, baru bukan? tumbuh itu. Iya. Memang baru tumbuh juga. Heeh. Itu lebih bisa menjaga Diri lah, iya Kadang kan. banyak yang tipu-tipu. Ini kita nggak tahu ini. Ada yang modal apa? Botol sosro dah. Itu Aduh, masa harga diri bahaya. kalian harga sebotol ini Kayak sosro. kemarin yang Teh. kasus di mana yang di Tembung ya, itu di mana tuh ya? Yang diajak jalan-jalan. Jalan-jalan. katanya. Oh Habis iya, itu modal dibawa- 300. Modal 300.000, habis itu dibawa ke hotel. Terus Gripi-gripi kita ya, buat live. konten katanya. Karena itu Kan itu tolol itu. Iya. Iya. Saya kalau udah kayak gini sekali Emosi lagi gitu ya? iya emosi, sekali lagi cobalah sebisa mungkin dihindari. Kalau memang sudah berniat berumah tangga silakan nikah Iya, saja gitu. nikah aja. Atau belum siap kayak saya belum nikah-nikah. Ya tapi untuk menghindari itu kita mengingatkan sekali lagi, tolong jangan sampai membunuh lah ya. Nah, ini nyawa Kalaupun manusia. Sudah terlanjur ya, kalaupun Iya. sudah terlanjur Ini ya nyawa sudah manusia. akui saja Iya. bahwa ya kita khilaf Khilaf. melakukan itu. Kayak pejabat-pejabat yang kayak korupsi pejabat itu yang kan. korupsi, Maaf ya saya kan? khilaf gitu ya. Ya kalau apa bagaimana kami menikah atau gimana iya. gitu kan. Sudah kan selesai. Tapi si laki-laki yang bajingan Bajingan itu harus itu dikejar, ya harus ini, dikejar harus juga. cari. Iya. Siapa? Laki-laki yang tidak mau mengakui anaknya ini, Dan brengsek polisi, ini. polisi bisa juga Iyalah, mengorek memanggilnya kan? keterangan dari si perempuan ini. Iya, Siapa sebenarnya? siapa gitu kan? Ayah dari bayi yang kau bayi. kandung ini, yang kau Iya. lahirkan siapa katanya? Si ini kata. Ya udah, bawa, Bawa, langsung. iya. Suruh ngaku. Kan? Jepit aja jempolnya ya kan, ngakunya itu. Kalau Laki-laki nggak bisa itu kan. jempolnya yang satu lagi kan. Iya. Kalau itu udah dijempol apa jerit itu Jerit. kan. Nah. Iya.
Itu berita pertama menyangkut masalah pembuangan bayi. Saya berharap kasus serupa tidak terulang lagi. Kalau misalnya tidak siap punya bayi, ya jangan berhubungan di luar nikah. Ya apa dulu lah, berkawan-kawan Ya, dulu. puasa lah kaliannya. Iya, masih 18 tahun. Iya. Itu tadi berita pertama, berita Ya, kedua berita tadi kedua kita menyangkut dari Medan, masalah pembukaan kembali Kesawan City Walk, ya kan? Nanti malam itu jam 8 ya, jam sudah 8. Ke sana. Yang Tapi nggak sudah usah- vaksin, yang sudah yang vaksin. udah vaksin. Dia- Yang belum nengok-nengok aja lah, nengok-nengok. Ini bukan untuk rame-rame sebenarnya ya. iya. Nanti kalau kita bilang rame-rame datang sana, kita dianggap Iyalah, wah ini pula, ya gawat kan? Kayak nih. Pak Hotman kan jadi kasus kan Iya. gara-gara ayo datanglah beramai-ramai ke sayap-sayap suci ya kan? Itu ya. Padahal ini pandemi ya. Ini pandemi, jangan jangan ya. karena memang Pemko Medan sudah melakukan antisipasi yang bagus, mungkin Menekan, iyalah. menyahuti ultimatumnya Pak Gubernur Pak Edi ya, kemarin iya. kan, pokoknya kalian harus betul-betul melatih proses Prokes katanya. gitu Kalau ya. enggak kututup katanya. Ini nggak bisa gawat ini, bisa berkelahi lagi nanti Pak Edi. Pernah berkelahi ya? Pernah nggak ya? Pernah ya? Perang Pak Edi ya. Perang PD, dingin. Ya, perang dingin. Pak Dedi. Ya. Dan tadi kata reporter kita memang saat ini di lapangan sudah diaplikasikan itu ya. Ada pengamanan khusus ya di pintu-pintu masuk ya. Scan Barcode peduli lindungi. Dan yang belum vaksin itu dilarang masuk. Ya, kayak kita dua nggak boleh masuk. Ya. Dan kemudian tadi masih di seputar ini kan kegiatannya berada di seputar Ahmad Yani gitu ya. Nah, Kesawan, di sekitar Kesawan dan Ahmad Yani juga sekarang mulai berlaku tadi e-parking. Ya. Nah, menyangkut e-parking ini ada tadi bahasa yang disampaikan oleh Komisi Persaingan Usaha itu pengelola parkir yang sekarang ditunjuk itu agak mencurigakan gitu yang ya. memenangkan tender. Iya, agak mencurigakan karena perusahaannya baru sebulan berdiri, tiba-tiba sudah bisa menang tender gitu. Itu bukan sumur jagung. Ini bukan sumur jagung. belum. Jadi seumur apa ini? Aku kan begini-gini insinyur pertanian. Oh gitu ya. Kalau jagung itu 3 bulan. Oh berarti. Kalau sebulan toge. Berarti ini seumur bibit ikan katong lah ya. Masih kecil-kecil ya. Ini mencurigakan ini. Ternyata sudah memenangkan tender yang sedemikian besar. Iya. Nah, itu kita Hebat, belum kan? tahu nanti apa jawaban konkretnya. Iya. Tadi menurut siapa yang nyolok kan? Nah, ini siapa ini kan gitu kan? Perusahaannya sudah dipanggil, pihak dinas perhubungan juga sudah dipanggil untuk memberikan penjelasan. Tapi apa kesimpulan dari rapat tersebut kita belum tahu dan ini akan kita ikutilah ya kan, ada apa ya kan, apa ada. Itu berita kedua ya kan. Berita ketiga ini soal masalah satpam yang diseruduk mobil yang berujung saling lapor. Jadi sekarang satpamnya melapor ke Polsek Medan Baru, yang menyeruduk itu melapor ke Polrestabes Medan karena merasa dianiaya begitu. Kita berharap ini nanti kasusnya bisa selesai dengan cara yang baik lah ya kan, solusi yang mantap gitu ya, solusi yang mantap ya kan. Yang satu merasa diseruduk, satu lagi digebuki gitu kan. Ini memang agak berat nih PR polisi nih ya kan. Siapa yang salah, siapa yang benar ya kan. Ini menurut teorinya bagaimana gitu kan, itu harus diketahui. Nggak ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Asap kalau nggak ada api, pasti. Ya mungkin itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 18.15 ya. Sebentar lagi mau azan maghrib. Saya pun sebenarnya tadi mau ngisi ceramah juga. Ya kan, karena ini nggak bisa nih, pasti harus maghrib di kantor gitu ya. Itu saja, terima kasih banyak. Oh iya. Ini peninggalan dari teman kita. Siapa? Pasukan Merah. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak buat netizen yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sampai ketemu hari Selasa. Oke.